Yaelah. Lagian aku juga nggak ngapa-ngapain kok di sini. Aku juga nggak tahu mau ngontrak di sini berapa lama. Maaf Mbak, ini bukan kota. Di sini desa, adatnya berbeda. Kerukunannya lebih kental lagi. Ya udah Pak Ustadz, nggak usah ceramah di sini deh. Kalau mau ceramah tuh kayaknya mending ke masjid aja deh. Jangan ikutan mabuk. Gimana coba? Kalau udah ada tamu ya harus ikutan minum lah. Kalau nggak minum yang ada aku nggak dikasih duit lebih. Ya nggak terdikit lah. Aku udah capek kerja kayak gini. Bantuin aku ngomong sama Mami, Aku nggak pengen kerja kayak gini lagi. Terus kamu mau kerja apa? Kamu tuh banyak utang sama Mami. Aku capek kerja kayak gini. Kamu sendiri gimana? Kamu betah kerja kayak gini? Ya betah lah. Ya, kamu gampang ngomong kayak gitu, tapi buat aku nggak gampang. Sekarang aku udah nggak punya harapan lagi. Terus lu mau apa? Lu mau tobat? Lu udah kotor. Lu gak bisa dibersihin lagi. Ya tapi aku udah capek, aku pengen berhenti. Lu pikir gampang? Apalagi lu punya utang sama Mami. Ya aku bakal cicil, tapi nggak dengan cara kerja kayak gini lagi. Aku mau cari kerjaan lain, Vi, gak bisa, Vi. Mami pasti marah. Lu tahu kan risikonya kalau lu keluar dari situ? Ustadz. Iya Mas. Ustadz mau pulang. Iya, kebetulan Mas mau pulang. Saya boleh nanya-nanya sedikit? Oh, boleh. Silakan duduk Mas. Memangnya apa Mas yang mau ditanyakan? Sebenarnya saya pengen berubah, Ustaz. Kok sampai mau berubah gitu? Saya kerja di dunia malam, Pak. Jadi saya pengen berubah, saya pengen bisa baca Al-Quran, saya pengen berubah lebih baik lagi, Ustaz. Karena saya rasa kehidupan saya yang sekarang ini saya rasa nggak nyaman, Ustaz. Saya selalu ditimpa musibah dengan kerjaan saya yang kayak gini, Pak. Didan nggak ada kan? Didan udah berhenti kan? Beda, Vi. Bodyguard sama lu tuh beda. Kurang apa sih kerja kayak gini? Tuh tinggal nemenin tamu, tinggal minum, udah gitu aja. Nih, kamu nggak lihat bekas luka? Ini karena aku nolak kemauan tamu. Terus ngapain kamu nolak? Kamu tahu sendiri kerjaanmu kayak gitu. Udah. Aku udah capek. Aku udah bener-bener capek. Bilang Mami malam ini aku libur. Aku mau istirahat di rumah, oke? Lagi. Vi, kamu tahu kan resikonya? Iya. Apa orang-orang berdosa seperti saya masih bisa diampuni sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah itu Maha Pengampun, Mas. Ada ayat mengatakan, wa yaghfiru lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Memang betul. Allah itu benci dosa, tapi tak pernah benci pendosa. Selama hambanya mau bertobat, dengan tanda kutip betul-betul mau bertobat, bukan hanya sekedar mau bertobat saja. Saya memang betul-betul pengen tobat, Pak. Alhamdulillah. Saya pengen berubah. Saya pengen keluar dari dunia ini, Pak. Alhamdulillah. Sudah, masih ada yang mau ditanyakan? Udah, itu saja, Pak Ustaz. Terima kasih banyak ya, Pak Ustaz. Kalau ada waktu, main-main ke rumah. Insya Allah, saya ada di rumah. Kecuali di waktu-waktu sholat, biasanya saya masuk. Baik, Pak Ustaz. Sudah, kalau gitu saya pulang dulu ya, Mas Didan. Iya. Mas apa tadi namanya? Mas Didan. Oh iya. Ya sudah, saya pulang dulu ya, Mas. Iya, Pak Ustaz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihat orang lain kehidupannya kayaknya enak banget. Tapi kenapa hidup aku jadi kayak gini sih jalannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Mbak. Sebulan ini saya kira rumah ini nggak ada orangnya. Iya, aku sibuk kerja. Jadi pas pindahan, ya udah, aku juga jarang di rumah kok. Ah, ini dibeli. Ada yang bisa aku bantu? Ya nggak, sebagai tetangga saya cuma pengen silaturahmi aja. Aku tadi lihat ternyata rumah ini ada orangnya, karena rumah ini udah lama banget nggak ditempati sama Pak Parto kan. Iya, aku kontrak sama Pak Parto. Iya. Kenapa ya Mas ya? Ada yang salah? Alangkah baiknya mungkin Mbaknya bisa sowan ke tetangga-tetangga sebelah. Yaelah. Lagian aku juga nggak ngapa-ngapain kok di sini. Aku juga nggak tahu mau kontrak di sini berapa lama. Maaf Mbak, ini bukan kota. Di sini desa, adatnya berbeda. Kerukunannya lebih ampun. kental lagi. Ya udah Pak Ustadz, nggak usah ceramah di sini deh. Kalau mau ceramah tuh kayaknya mending ke masjid aja deh. Iya, nanti kalau aku ada waktu, aku pasti main ke tetangga sini. Maaf, Aku sibuk banget. saya bukan ceramah Mbak. Cuma saya mengingatkan aja sebagai tetangga Mbak yang paling dekat. Takutnya nanti ada omongan-omongan yang tidak enak dari tetangga-tetangga yang lain. Iya ya, nanti aku main deh. Oh iya, kalau boleh tahu nama Mbak siapa? Aku pilih ya. Saya Ferry. Lagian tangan aku nggak kotor kok. Bukan muhrim Mbak. Mbak boleh panggil saya Ferry. Oh iya, tadi Mbak bilang saya Ustadz. Sebenarnya saya bukan Ustadz di sini. Saya hanya belajar ngaji. Maksud saya ngajarin ngaji anak-anak di sini. Jadi sebelum pantas di. Udah ada lagi nggak yang mau diomongin? Mbak mabuk. Kamu tuh kalau nggak ada urusan, kayaknya mending pergi aja deh. Baik. Ya udah Mbak, kalau gitu saya pergi dulu. Lumayan nih, kalau dijual kayaknya bisa sekitar 20 jutaan deh. Sisanya gampang lah, yang penting aku. Vi, kamu udah lama gak masuk. Kamu dicariin Mami. Ya ampun, udah lama gimana sih? Baru aja 2 hari aku nggak masuk. Lagian anak Mami tuh banyak, bukan cuma aku doang kan, Ge. Aku paham, aku ngerti. Cuma kamu harus ngertiin aku juga dong. Cuma gara-gara kamu kayak gini. Ge, aku udah bilang kan berkali-kali, aku capek. Aku pengen berhenti dari kerjaan ini. Vi, aku juga capek. Ya Sama udah, kayak kamu. kenapa kita nggak berhenti aja sama kayak Didan? Aku tahu kamu masih ada emak di kampung, tapi kamu mau kerja kayak gini terus? Kapan kita mau berhenti? Ge, kamu tahu kan, Didan aja bisa berhenti. Kenapa kita nggak berhenti juga? Kita sama-sama cari kerjaan di luar, oke? Kamu kira gampang cari kerjaan? Susah, Vi. Ge, Udahlah, mending kamu ikut aku. Ge, Kita ke Mami, udah. Ge, cuma kamu yang tahu alamat aku. Jangan kasih tahu Mami atau anak-anak lain. Vi, kamu Please. juga harus ngertiin aku, Vi. Gak bisa, Vi. Ge, aku nggak bisa. Aku mau Vi. berhenti. Ge, kita temenan, Ge. Please. Aku paham, tapi aku yang terpaksa kayak gini. Ge, Ada apa ini? Mending masnya gak usah ikut campur deh. Siapa tuh ikut campur, karena saya warga sini. Saya nggak mau warga di sini ada yang kenapa-kenapa. Ini juga kampung saya, Mas. Kalau Masnya masih di sini, saya bisa teriakin warga sini. Ge, Mau dikebukin warga sini. Ge, kamu pergi dulu ya. Terus Ge. Mas gimana? Saya gak takut sama warga sini. Kalian urusan kerjaan. Kerjaan nggak perlu kayak gitu, bisa diselesaikan baik-baik. Mas, dia punya utang. Dia harus bayar utang itu. Dia malah kabur. Memang berapa sih utangnya? Ge, aku nggak kabur. Aku bilang sama Mami, aku pasti bayar. 50 juta ke atas.
Ya udah mas, semua bisa dimusyawarahkan. Nanti saya bisa omongin sama mbaknya. Kasih waktu dulu deh mas. Saya atas nama warga sini, ya, saya juga patut untuk mengamankan. Please kamu kan teman aku bilang sama mami, aku pasti bayar utangnya dan bantuin dong aku mau berhenti dari kerjaan kayak gini. Kalau kamu berhenti, aku juga pasti dipecat. Aku ikut berhenti lah. Ya udah kita sama-sama berhenti. Gak ada. Saya mau bayarin. Ya udah, bayarin aja. Ya udah nanti saya omongin sama mbaknya ya mas. Masih nanti. Kita butuh musyawarah dulu. Mending gak usah mas. Saya butuh sekarang. Ya udah Juga kamu pergi. menyangkut nama- Kamu pergi. Malam ini aku bakal masuk. Aku bakal nemuin mami. Oke, aku pegang kata-katamu. Tapi please jangan bilang ya kalau aku pindah ke sini. Iya, tapi ingat, awas kamu mengingkari janji itu. Maaf ya mbak, bukannya saya mau ikut campur, tapi saya nggak bisa juga ngeliat kayak gitu tadi. Sebentar lagi saya tunggu di rumah, kalau mbaknya berkenan kita bisa musyawarahkan semuanya. Saya masih mau sholat dulu mbak, habis sholat saya sudah di rumah. Kalau mbaknya berkenan, saya tunggu di rumah biar kita omongin gimana ya. Insya Allah saya bisa kasih solusi mbak. Ya udah kalau gitu saya ke masjid dulu ya mbak. Habis zuhur saya sudah di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuat. Kamu bilang mau berhenti kan? Kamu mau hidup normal sama kayak perempuan-perempuan lain di luar sana. Oke, aku bisa selesai ini. Kayaknya aku bener harus ke rumah Mas Ferry dulu deh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk mbak. Dipakai aja sandalnya, ada apa-apa. Apa Pak? Silakan duduk. Saya duduk di sini atau di sini? Di sini aja nggak apa-apa. Permisi ya. Iya. Mbak, satu the point aja. Memang mbaknya kerja di mana? Saya janda. Iya. Tanpa anak. Kehidupan saya pernah baik-baik aja waktu saya nikah. Tapi nggak lama setelah itu kabur, bawa duit, main sama perempuan lain. Tapi saya juga gak bisa memungkiri hidup itu adalah pilihan. Tinggal kita gimana milihnya. Saya juga nggak membenarkan pilihan saya kok. Saya sadar itu bukan pekerjaan yang baik. Cuma entahlah. Iya, mbak nggak salah. Mbak nggak salah kerja kayak gitu. Karena mungkin menurut mbak nggak ada hal lain yang bisa mbak kerjain. Itu tadi Gigi. Dia pengen aku balik, padahal aku udah berkali-kali bilang mau berhenti dari kerjaan ini. Abah udah nggak ada, jadi Iya, aku pengen bener-bener berhenti. itu kenapa kamu pindah ke sini. Ya, aku kabur dari kehidupan masa lalu aku. Memang mbak punya hutang berapa? Kalau mbak dengan melunasi hutang itu bisa berhenti dari situ. Saya memang mau ngelunasin, cuma butuh waktu. Memang berapa mbak? Mungkin saya juga bisa bantu. Enggak, Pak Ustadz. Oh enggak. Dari kejadian tadi, saya juga mikir mbaknya butuh bantuan. Dan saya ikhlas mbak. Kalau dengan cara ini mbaknya bisa berhenti dari dunia malam, itu menjadi amal jariah buat saya mbak. Saya ikhlas.
mungkin ini rezeki saya. Rezeki gak melulu tentang materi. Dari dulu, lelaki yang ngeliat saya paling biasanya ngegodain saya. Saya rendahan, ngelai saya nggak baik. Tapi saya ngeliat Pak Ustadz beda. Saya merasa saya punya nilai. Saya merasa bisa dihargain di sini. Semua orang itu patut dihargai, Mbak. Tergantung gimana pribadinya, bisa membawa dirinya gimana di masyarakat. Ada teman saya juga, dia juga kerja bisa dibilang haram. Tapi dia dapat hidayah. Sulit untuk mendapatkan hidayah. Dia insaf. Dan alhamdulillah sekarang dia masih ngaji sama saya, Mbak. Saya juga mau belajar itu, Pak Ustadz. Saya mau memperbaiki diri. Apalagi bentar lagi kan Ramadan. Ya siapa tahu dengan saya mengambil langkah seperti ini, paling enggak dosa-dosa saya bisa diampunin. Tapi Pak Ustadz, apa bisa ya pendosa seperti saya diberi kesempatan untuk pintu taubat? Allah berfirman dalam surat Al-Imran nomor 31 bahwa Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sama seperti yang saya katakan kepada teman saya kemarin. Allah benci dosa, tapi tidak benci pendosanya selama dia masih bisa bertobat. Satu hal yang saya pengen minta kepada Mbak, niat untuk bertobat, itu saja. Niat, Mbak, niat dari hati yang paling dalam untuk benar-benar bertobat, untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Insya Allah Pak Ustadz, Insya Allah. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Pandangan Pak Ustadz terhadap saya itu membuat saya tenang, membuat saya yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Ya udah Pak Ustadz, saya pamit dulu ya. Saya sekarang makin yakin, saya makin paham ke arah mana saya harus terus berjalan, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Oh iya, tunggu sebentar, Mbak. Seandainya saya punya imam seperti dia, pasti saya nggak bakal pernah terjerumus di dunia kayak gini. Mbak, wanita muslim itu auratnya harus ditutup. Cuman saya tidak memaksakan Mbak kapan bisa menutup aurat. Ini ada kerudung, Mbak, dan tasbih. Mbaknya mantapkan hati dulu. Saya tidak memaksa Mbaknya harus dipakai dalam waktu dekat. Mudah-mudahan itu bermanfaat, Mbak. Masya Allah. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz ya. Wah, ini teman yang saya bilang tadi. Namanya Didan. Waalaikumsalam. Masuk, Dan. Didan. Permisi Ustaz. Ya, Mbak kenal? Vivi, kamu kok ada di sini? Aku baru aja pindah dan ke rumah sebelah. Kamu sendiri ngapain di sini? Aku mau belajar ngaji sama Pak Ustaz. Ini yang saya ceritakan tadi. Oh, jadi kamu tetangganya Pak Ustaz? Sebelahan? Dia ngontrak di sini, Dan. Duduk aja dulu, Dan. Iya, Pak. Ya sudah, nggak apa-apa Mbak Vivi. Bisa di... Iya sudah Pak Ustadz. Kalau gitu saya pamit ya. Nanti kalau Mbak Vivi sempat dan ada waktu, bisa sholat bareng asar Mama Didan juga. Iya Pak Ustadz. Saya akan lebih meyakinkan hati saya. Oh iya, Mbaknya tadi janji mau datang malam nanti. Gak usah datang, nggak apa-apa kalau Mbaknya memang benar-benar terpaksa. Insya Allah saya sama Mas Didan akan jagain di sini.
misalkan orang itu lagi datang? Saya bisa hadapin permasalahan itu Pak Ustadz. Saya nggak mau ngerepotin Pak Ustadz lagi. Nggak apa-apa kalau mbaknya butuh. Iya udah. Dan aku pamit dulu ya. Kamu nggak sekalian ikut belajar ngaji? Iya nanti saya pasti belajar kok. Ya udah. Aku seneng lihat kamu kayak sekarang Dan. Ternyata jalan yang kamu pilih bener-bener jalan surga. Dan alhamdulillah sekarang aku udah dapat kerjaan yang baru. Udah. Senang. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Kamu gimana? Ya aku segera keluar dari kerjaan lama aku. Oke. Aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah yuk pulang. Ini udah lama menjanda. Sekitar 3 tahun. Kenapa Mas Fer? Enggak apa-apa sih. Enggak. Aku ngerasa baik-baik aja. Selama 2 minggu ini, entah kenapa aku beda hatiku. Aku nggak tahu. Aku nggak pernah kayak gini sama cewek sebelumnya. Maksudnya? Ya, aku ngerasa deket aja sama Vivi. Aku nggak peduli Vivi janda ataupun apalah yang dibilang sama orang di luar situ. Kalau Vivi mau, aku ajak taruh. Sangat seneng banget. Tapi kalaupun itu enggak, itu hak kamu. Memang cinta itu nggak bisa paksain. Kita butuh Mas proses. Mas Ferry itu terlalu baik untuk saya. Mas Ferry itu sosok laki-laki yang sempurna di mata perempuan. Dan saya bukan orang itu, Mas Fer. Saya cuma orang yang kotor, saya wanita hina. Saya nggak pantas untuk Mas Ferry. Itu hanya masa lalu kamu. Ya udah Mas Fer, saya duluan aja ya kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gege, kamu ngapain? Aku kan udah bilang sama Mami, utang aku cuma sisa 20 kok, bakal aku lunasin. Aku bisa dipecat cuma gara-gara kamu. Didan bisa berubah dan dia udah dapat kerjaan. Aku juga udah dapat kerjaan kok, walaupun bukan. Aku gak ada urusan sama Didan, sama kamu juga. Assalamualaikum, Mas. Sudah saya peringatkan kemarin. Masalah utang Vivi, biar saya yang lunasi. Ya udah, sekarang lunasi. Saya ketemu sama bos kamu aja. Antar saya ke bos kamu. Mas Ferry nggak perlu. 20 juta itu uang yang banyak. Saya pelan-pelan bisa kok ngelunasin. Sudahlah, biar kamu cepat selesai juga masalahnya. Nggak apa-apa Mas, saya yang bayari. Tapi tolong jangan ganggu Vivi lagi. Dia udah nikah sama aku. Kenapa? Sekarang dia udah jadi istriku. Saya nggak ada orang lain di luar suaminya yang bisa. Mas tahu kan? Vivi punya masa lalu yang sangat buruk. Iya, saya tahu. Tapi saya tidak melihat itu. Ya sudah, kalau gitu saya minta nomor Mas. Waalaikumsalam. Udah. Ngapain kamu di sini? Gua ada urusan sama Vivi. Dan saya mau lunasi utang Vivi ke Bantan bosmu dulu. Tolong kamu bantu ya. Nanti kamu temui aku untuk uangnya. Tolong beresin sama Mas ini. Ya udah yuk. Ya udah, kita masuk. Mas Ferry yakin sama omongan Mas Ferry tadi? Seperti saya bilang tadi,
Saya sudah yakin kamu gak peduli masa lalu kamu gimana. Bukan itu yang saya lihat, tapi kemauan kamu untuk berubah kayak sekarang. Mas Ferry, nanti gimana kalau ada omongan di luar sana? Ada yang tahu gimana masa lalu aku? Saya tidak pernah takut sama omongan manusia. Saya tidak pernah takut sama manusia. Ya Allah, aku takut. Percayalah, kalau jalan kita benar, insya Allah kedepannya akan lebih baik. Mas Ferry, sekali lagi aku tanya, Mas Ferry yakin mau menikah dengan saya? Insya Allah yakin. Saya udah yakin. Mungkin ini merupakan jodoh buat saya. Jika Tuhan berkehendak siapapun dia, bisa kita berjodoh. Antara aku seorang ustadz dan kamu yang mantan kupu-kupu malam. Mas Ferry, saya mau menikahi Mas Ferry. Tolong pimpin saya menjadi perempuan yang lebih baik lagi, Pak. Insya Allah. Insya Allah, saya akan menjadi imam kamu yang paling baik yang pernah kamu tahu. Tolong antar saya kepada siapa yang bisa jadi wali kamu untuk akad nikah. Nanti saya hubungin Pak di saya. Ya udah. Kayaknya Gigi udah pergi. Ya udah, Mas Ferry, saya pamit pulang dulu ya. Assalamualaikum. Antar saya dulu kepada wali kamu untuk akad nikah. Baru kamu boleh nyentuh aku sepuasnya. Masya Allah. Iya, maaf aku lupa. Ya udah.